Halo guys. Halo. Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama Ekel Setepu ya. dan saya sendiri Taufik Sidik. Kali ini saya mau bertanya nih, mau bincang-bincang cakap-cakap Medan lah kan gitu. Boleh, apa itu? Seputar IM Parfum, katanya IM Parfum tuh membooming banget. Wah, tuh bisnisnya. Iya, benar. Banyak orang yang sukses di bisnis IM Parfum. Nah, apa sih Bang kira-kira keuntungannya di bisnis IM Parfum ini? Oh, ini kita cerita bisnis ya. Cerita bisnis aja. Bisnis ya. Kalau saya pribadi sih sebenarnya kalau cerita bisnis tuh banyak untungnya tuh Bang ya. Karena kalau cerita keuntungan itu ya yang jelas pertama itu produknya jelas gitu ya. Produknya jelas. Karena ya ini parfum loh gitu ya. Siapa aja make. Nah, dari situ beranjak lagi. Oh, produknya jelas, enak juga jualannya. Enak, barangnya dijualin enak. Bisa diterima ya, bisa diterima di masyarakat. Karena sama kayak sabun. Kalau sabun ya. Semua orang make kan. Sama parfum juga semua orang pakai, mau anak-anak SD SMP sampai anak kantoran, kita aja yang kerja aja pakai juga kan. Jadi pasarnya juga luas ya, targetnya juga luas tuh. Nah yang pasti nih kalau kita cerita bisnis, saya suka sama yang namanya garansinya. Oh, ada garansinya tuh Bang? Jelas ya garansi. Gimana tuh kira-kira? Kalau kita cerita soal garansi, aku ngambil contoh gini deh Bang ya. Ibarat kita mau mulai usaha tuh ya, mau bisnis ya, itu pasti perlu yang namanya modal, benar. Modal. Nah, namanya usaha. Gak ya, ada usaha yang tanpa modal ya Bang. Iya, ya. Biasa kalau nggak pakai modal pun pakai modal kawan. Benar. Nah, maksudnya gimana? Gini loh, kalau kita mau mulai usaha, mau mulai bisnis, itu perlu yang namanya modal. Let's say katakan kita mau bikin ini usaha grosiran atau toko segala macam, mau jualan gitu ya. Artinya apa? Kita harus sewa warung, ruko, toko ya. Harus mikirin soal modal untuk suplai barangnya dan segala macam. Apalagi kita harus sewa karyawan, bayar biaya listrik, pajak dan segala macamnya. Bro, kita bisnis ya, penghasilannya tuh nggak kayak orang kerja. Hari ini bisa naik, ini besok bisa turun. Kayak unlimited gitu ya. Iya, unlimited. Tapi dinamikanya bisnis itu kan nggak jelas memang. Bisa aja hari ini untung besar, besok rugi. Ya. Benar. Pertanyaannya gini, kita cerita enaknya mungkin enak bisnisnya, tapi kalau kita cerita ruginya gimana? Waduh. Kalau rugi bisnisnya, usahanya nggak jalan gimana? Waduh, jangan agak jadi resiko ya, problematika. Itu jadi resiko ya. kan, jadi resiko. Ya, apalagi kalau stoknya barang pakai. Artinya ada batas waktunya. Kalau lewat nggak laku terjual, rugi. Benar. Kita harus bayar karyawan lagi, bayar pajak, bayar bangunannya lagi. Kalau sewa kan, uangnya kemana? Angus ya. Tapi enaknya nih ya, saya pribadi di bisnis kita ini, kita digaransi loh. Ya, kita beli barang nggak laku. Artinya entah apapun dinamikanya, barang ini bisa kita balikin ke pusat. Wah, benar. Jadi ruginya nggak ada sama sekali. Di mana ruginya gitu ya? Garansinya itu yang Garansinya, iya. Dan satu lagi yang paling saya suka sebenarnya beda sama sistem bisnis yang lain, kita tuh dikasih yang namanya full support system. Wah. Ya. Jadi diajarin gitu ya. Kita nggak dilepas. Kalau lu ngambil barang di luar nih ya, lu beli barang udah jadi lu jualan sendiri. Nah, kita di sini enggak. Oh, ada bimbingannya. Iya, kita ada bimbingannya. Waduh, ini keren banget. Jadi selain kita dibimbing, kita diasah kemampuan skill kita. Jadi kita bukan hanya sekedar jualan, tapi kita juga ngejalanin bisnisnya gimana. Nah, itu kalau aku pribadi sih, aku ngejalanin selama bertahun-tahun, itu yang aku dapat keuntungannya, dan that's why aku masih stay di sini. Dan masih ya satu hati lah sama IM Parfum gitu ya. Cinta banget gitu ya. Benar. Ya kurang lebih gitu ya. Jadi kan tadi aku tangkap ada itu kita berarti jualan kesana kemari. Benar. Kira-kira itu kan kita saat di lapangan itu kan ada yang namanya entahlah kita menawarkan kita ke teman, ke siapa, keluarga segala macam, atau orang nggak dikenal siapapun kan kita tawarkan kan nih ceritanya kan. Iya. Itu kan ada nih orang yang suka nembak-nembak harga atau suka nawar-nawar gitu ya. Padahal kualitasnya itu bagus di IM Parfum ini gitu. Iya benar. Saya sering juga ngalamin juga gitu ya di awal-awal gitu. Kalau saya pribadi saya nyikapin, saya biasa ini kita cerita ya, ini misalnya kejadian nih, misalnya Bang Sidi ya, Bang Sidi ini pelanggan nih kan. Bang Sidi pelanggan. Contoh ya, Bang Sidi pelanggan ini aku penjualnya nih ya. Kan aku nawarin, Bang Sidi ini loh parfum segini ini. Kualitas ini. Habis itu Bang Sidi datang. "Oh, Bang, itu harganya bisa turun enggak? Bisa murah enggak? Aku ngambil segini lah ya." Dari gini. Cerita bisa aja Bu, tapi begini nolak. Habis itu Bang Sidi mundur nih. Nggak jadilah Bu ya, mohon maaf Bu ya. Nah, kejadian yang gini biasanya sebenarnya permasalahannya bukan
ke produknya murah atau enggak, produknya bisa dijual mahal atau enggak. Permasalahannya di si kitanya. Sebelum kita menjualkan sesuatu, biasa ingatkan dulu, itu market udah diedukasi belum, ya. Karena tolak ukurnya begini, biasanya orang-orang yang beli barang sesuatu itu mereka itu belum care sama kualitasnya, mereka hanya care dari harganya doang, mereka hanya care dari kemampuan kantong mereka untuk beli, ya. Sehingga tugas kita sebagai penjualnya itu harus balik lagi, kasih edukasi, kasih penjelasan ke mereka bahwasannya, oh Mbak, Pak, dengan harga yang begini, dengan harga yang setinggi ini, tapi Mbak nggak akan ngerasa rugi loh, karena Mbak akan dapat kualitas ini. Kita jelasin lagi, kita edukasi, sehingga mereka pun merasa bahwasannya, oh dengan harga ini berarti harus pantas. kita pahami dulu produknya ya. Benar, iya, Bang, kita ya? harus pahami dulu produknya, jelasin dulu produknya gimana. Jadi tersampaikan kualitas produknya itu yang benar-benar bagus gitu loh. Ya, Jadi mereka pun nggak merasa rugi, karena kan kebanyakan orang nawar karena mereka merasa rugi kan. Benar-benar nggak Orang cocok nanti karena nggak cocok lagu gitu. apa segala macam ya. Nah, jadi balik ke kita, coba edukasi dulu masyarakatnya, marketnya jelasin dulu supaya mereka pun tahu dengan harga segini, oh kualitasnya layak, kan gitu ya. Benar, Gitu kira-kira. Kalau aku, cara aku nyikapin, gitu. Dan sebenarnya ya kalau saya pribadi memang begitu selayaknya kita nyikapin mereka yang suka nawar gitu ya. Jadi mereka tuh paham gimana sih produk IM Parfum itu, sebagus apa sih program IM Parfum itu kan gitu. Iya, dijelasin dulu, dikasih tahu, diedukasi dulu mereka supaya mereka betul-betul paham. Berarti kita di bisnis IM Parfum ini bukan sekedar hanya berbisnis, bukan sekedar putus setelah ambil barang putus kan gitu aja, tapi kita ada bimbingannya selagi mereka mau belajar. Benar, pasti kita akan ajarin gitulah ya Bang ya. Iya, benar Bang Sidi. Oke lah Bang, sekian dan terima kasih guys. Oke. Salam sukses, salam BMW bisnis minyak wangi. Oke.